Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajar Indonesia, kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang akan mengupas tentang pendidikan dan aspek spiritual individu. Aspek spiritual tentunya dalam kaitannya dengan BPSS, 4 dimensi dasar manusia: biological, psychological, social, and spiritual. Ya, jadi kurang lebih ini adalah sebuah pandangan tentang salah satu hal ya yang mempengaruhi salah satu aspek dari BPSS tersebut, khususnya spiritual. Tentu bicara satu aspek dalam BPSS ya, ini adalah satu yang kait mengait ya. Artinya bicara spiritual maka akan berkaitan dengan psikologikal, sosial, dan biologikal ya. Demikian juga bicara psikologikal akan terkait dengan sosial and spiritualnya dan lain-lain. Begitu kira-kira ya. Nah, oleh karena itu kita akan mulai dari sekarang. Nah, ada banyak sebenarnya tokoh yang mengupas tentang pengaruh pendidikan terhadap kehidupan manusia ya. Ada banyak ya. Ada salah satunya adalah Paulo Freire ya, yang dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Brazil, namun kemudian mengalami kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar 1929 sebagai suatu pengalaman yang ikut membentuk keprihatinannya ya. Dan beliau akhirnya harus masuk ke rangkaian pendidikan untuk kaum menengah ke bawah ya. Karena beliau sudah menjadi pada waktu itu kaum menengah ke bawah. Dan ternyata beliau mengamati ada perbedaan yang besar ya. Ada perbedaan yang besar antara pendidikan yang ditujukan untuk kaum menengah ke bawah dan menengah ke atas. Sehingga beliau sampai kemudian menyimpulkan bahwa ternyata kebijakan pendidikan itu ternyata bisa dilakukan untuk mempertahankan kelas sosial. Ya, secara umum lah kurang lebih ya, pendidikan bagi kaum menengah ke bawah ternyata adalah untuk mempertahankan mereka ya jadi kelas menengah ke bawah seterusnya ya, untuk kerja di level operator ya, level yang bukan pengambilan keputusan dan lain-lain. Dan pendidikan untuk menengah ke atas adalah untuk melanggengkan kelas sosial mereka. Mereka dididik untuk menjadi supervisor ke atas, manajer, direktur, dan lain-lain, memegang tampuk kekuasaan perusahaan dan lain-lain ya. Ini satu kajian saja yang sampai sekarang masih banyak diperbincangkan untuk menegaskan bahwa pendidikan sebagai sebuah mandatori, sebagai sesuatu yang harus diikuti seluruh warga negara sebenarnya tanpa kecuali, kalau ada hal-hal khusus, ternyata ini betul-betul bisa ya membangun pola pikir dan pola perilaku warga negaranya. Artinya apa? Ada pengaruh besar dari pendidikan yang diikuti oleh manusia dalam satu perusahaan, yang itu kemudian mempengaruhi perilakunya, bisa bahkan mempengaruhi nasibnya di kemudian hari ya. Kemudian mempengaruhi status sosialnya di kemudian hari. Artinya pengaruh pendidikan ini begitu besar pada individu, pada perilaku individu, pada dimensi psikologis individu, bagaimana dia berpikir tentang dirinya, bagaimana dia berpikir tentang keluarganya, bagaimana dia berpikir tentang masa depannya, sehingga mempengaruhi daily activity-nya, daily behavior-nya. Begitu kira-kira. Nah, maka bicara pendidikan itu tidak akan lepas dari bicara soal kurikulum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, salah satu yang disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Artinya apa? Inilah rencana besar negara ya, rencana besar negara
yang kemudian disusun, tanda kutip diseragamkan, kemudian dipabrikasi ya untuk diterapkan pada warga negara di negara tersebut yang sedang berada pada usia mengikuti pendidikan. Ya, artinya ada sistem pabrikasi yang kemudian wajib dilalui oleh warga negara. Tentu pertaruhannya sangat besar. Ya. Ketika hal ini baik tanda kutip, maka akan menghasilkan good society tanda kutip. Namun ketika ini, misalnya kurang dirancang dengan serius, misalnya kurang diuji coba dengan baik sebelum diterapkan, misalnya ketika ini kemudian berbeda antara apa yang dikonsepkan dengan aplikasi di lapangan, maka tentu akan menghasilkan ragam implikasi yang mungkin di luar dugaan. Begitu kira-kira ya. Tapi artinya sesuatu ini harus diikuti oleh seluruh warga negara. Baik, terlanjutkan. Maka paling tidak ini kurikulum ini berisi tentang aspek materi atau konten, pengalaman siswa atau experience, tujuan kegiatan belajar mengajar atau objektif, dan hasil kegiatan belajar mengajar atau outcomes. Ya. Nah, hari ini ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Hari ini kita melihat kalau misal kita bicara tentang bahwa kalau pendidikan itu ditujukan untuk agar warga negara mampu kemudian bekerja di negaranya sendiri, mampu meraih pekerjaan di negaranya sendiri, maka kita melihat hari ini pengangguran justru bertambah. Pencari kerja meningkat berkali-kali lipat. Acara-acara job fair, acara-acara expo pekerjaan itu dipenuhi oleh ribuan warga negara di kota tersebut. Bahkan yang dari luar kota ikut hadir ke sana. Artinya apa? Kurikulum nasional menghasilkan tumpukan para pencari kerja. Nah, ini warga negara kemudian mengikuti mandatori kurikulum tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara. Nah, hasilnya mereka menumpuk sebagai pencari kerja. Inikah? Apakah ini betul-betul yang dituju oleh kurikulum? Ya. Tidak bisa berbuat banyak, tidak punya pilihan banyak untuk tidak punya kemampuan lebih, ya. Apakah untuk membuka pekerjaan untuk dirinya sendiri, ya? Apakah membuka usaha mandiri di rumahnya, ya? Apakah kemudian bekerja secara mandiri melalui kemampuannya dan lain-lain. Menumpuk menjadi pencari kerja yang akhirnya hidupnya tergantung pada penyedia lapangan pekerjaan, ya. Ini tentunya kegelisahan yang pertama, ya. Seperti inikah aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual itu dibangun, begitu ya. Mereka mencari status kewarganegaraan baru, yaitu pindah dari status pengangguran menjadi status punya pekerjaan, ya. Ya, artinya para generasi sekarang yang hari ini sedang belajar, ya, harus berpikir lebih dalam, lebih jauh, lebih taktikal, lebih strategis, ya, terkait dengan penyiapan dirinya sendiri, ya, menuju apa yang ingin dicapainya di masa depan. Dan, kita masih melihat di Indonesia bahwa ada kecenderungan, ya, ganti menteri, kemudian ganti kurikulum, ya. Padahal kurikulum adalah jantungnya pendidikan, ya. Menyangkut bukan sekedar substansi dan instruksional pembelajaran yang bermain di level mikro, tapi berkaitan juga
dengan relasi-relasi sosial, berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan di belakangnya. Ini hal yang perlu kita kritisi juga, gitu ya. Sekali lagi bukan menjelekkan satu dua pihak, namun karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka yang memikirkannya harus banyak, yang mengkritisinya juga harus banyak. Kemudian yang ingin berkontribusi untuk menyempurnakannya juga perlu banyak, gitu ya. Artinya kumpulan dari pemikiran-pemikiran baik, semangat-semangat baik untuk menghasilkan tujuan baik tadi. Nah, ya, jika dikaji secara sosiologis, itu kira-kira kurikulum tidak hanya dipahami sekedar teknis operasional yang implementatif, tapi lebih daripada itu dapat dipahami sebagai social constructed yang dibentuk oleh berbagai faktor. Bahkan sangat dimungkinkan di dalamnya terjadi kontestasi kekuasaan antara berbagai aktor yang saling bernegosiasi dalam proses produksi pengetahuan. Ya. Jadi ini juga menyangkut pada kajian sosiologi. Namun, ketika itu menyentuh, akhirnya membentuk pola perilaku, pola sikap, pola pikir individu warga negara, maka ini juga menjadi kajian psikologis. Bagaimana every individual is shaped by the curriculum, by the education they involve. Maka ini menjadi kajian yang eklektik, tidak bisa dikaji hanya satu bidang ilmu. Ketika jumlah pengangguran bertambah, ya, supply dan demand dari industri ini tidak seimbang, maka ini menjadi kajian ekonomi. Jadi kita terbuka terhadap ragam kajian keilmuan di sini. Nah, istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curere, yang berarti to run atau menyelenggarakan, atau to run the course, menyelenggarakan suatu pengajaran. Ya, beberapa tokoh pendidikan menjelaskan bahwa kurikulum sebagai the course of study, materi yang dipelajari. Nah, apakah materi yang dipelajari hari ini benar-benar telah membangun the well-being of biological, of psychological, of social, and of spiritual, the individual? Ya, artinya rangkaian pendidikan yang mereka ikuti tahap demi tahap memampukan diri mereka membangun sendiri the well-being of biological, psychological, social, and spiritual diri mereka sendiri, atau justru sebaliknya, mengikuti rangkaian kurikulum membuat aspek-aspek 4 dimensi ini, ya, justru menurun, ya. Buat makin stres misalnya, aspek psikologikalnya menurun, membuat mereka teralienasi dari lingkungannya karena fokus pada pendidikan atau pada tugas-tugas yang harus dilakukan, ya. Maka dimensi sosial menurun atau terjadi anomi, kita belum tahu. Artinya inilah justru isu-isu yang perlu terus didalami, ya. Sejauh mana rangkaian pendidikan nasional, ya, kebijakan negara ini meningkatkan the well-being of biological, psychological, social, and spiritual. Spiritual misalnya, apakah rangkaian kurikulum ini mendekatkan individu-individu pembelajar di dalamnya kepada penciptanya atau menjauhinya, mendorong mereka melakukan syariat agamanya atau sebaliknya, ya, mendorong mereka lebih rajin melakukan ritual ibadahnya atau sebaliknya. Artinya apa? Ini kajian penting, menyangkut hajat hidup orang banyak, perlu concern dari berbagai bidang ilmu. Ada salah satu kajian sosiologis tentang ini, ada sosiolog
Michael Apple yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan upaya untuk melaksanakan proses akumulasi ilmu pengetahuan antar generasi dalam suatu masyarakat. Ya. Dengan demikian, kurikulum merupakan sebuah ruang di mana di dalamnya terjadi pertarungan antara kekuasaan dan antar faktor yang hidup dalam masyarakat untuk memproduksi sekaligus mereproduksi berbagai pengetahuan yang terkandung dalam bangunan kurikulum tersebut. Artinya, ketika ini bicara antar generasi dalam suatu masyarakat, maka sudahkah kurikulum ini menjadikan generasi ke generasi selanjutnya lebih baik? Menjadikan antar generasi ini terjadi peningkatan kualitas hidup, kualitas BPSS-nya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan atau menjadi kajian kita, ya. Jadi kita bukan hanya mempelajari ilmunya, namun mencoba mengkontekstualisasi dalam keadaan nyata di sekitar kita. Seorang tokoh kemudian menyatakan bahwa it is important to realize that while our educational institution do function to distribute ideological values and knowledge as a system of institution, they also ultimately help produce the type of knowledge as a kind of community that is needed to maintain the dominant economic, political, and cultural arrangement that now exists. Artinya, dimensi ekonomi, politikal, dan budaya hari ini, gitu kira-kira, mau tidak mau akan berelasi dengan kurikulum nasional yang ada pada negara tersebut. Pertanyaannya, apakah itu hari ini telah meningkatkan kualitas dari biological, psychological, sosial, atau spiritual seorang? Makin sejahtera tidak di bidang-bidang tersebut? Ya. Atau justru makin banyak sakit fisik, ya, makin banyak yang harus mengalami penyakit pada usia yang makin muda, makin banyak yang harus mengalami gangguan emosional sejak kecil, atau justru makin banyak gangguan mental, makin banyak keterasingan antar anggota masyarakat. Ini yang coba kita dalami. Lalu, bagaimana pendidikan membawa kita hari ini? Nah, gitu ya. Jadi video ini kita batasi 20 menit begitu ya. Bagaimana pendidikan membawa kita hari ini? Nah, ya. Kementerian Kesehatan ungkap kasus bunuh diri meningkat hingga 826 kasus, ya. Bunuh diri kita anggap sebagai fenomena gunung es. Mungkin banyak yang tidak terlaporkan, ya, tidak teridentifikasi, tidak diangkat, tidak di blow up, dan lain-lain. Pentingnya isu kesehatan mental mulai banyak disadari oleh banyak kalangan. Data Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2018 menyebutkan setidaknya 1 dari 16 orang berusia 15 tahun ke atas terdiagnosa mengalami depresi. 1 dari 16 warga negara depresi. Inilah warga negara yang mengikuti rangkaian program pendidikan. Jika kondisi itu terus-menerus dibiarkan, maka dikhawatirkan menimbulkan masalah kesehatan mental yang jauh lebih berbahaya. Oke. Artinya ketika sebuah keluarga harus menangani anggotanya yang gangguan mental, maka mungkin terjadi penurunan kecepatan, ya. Artinya ada isu yang harus ditangani, ya. Ada hal yang harus diselesaikan dulu, ya. Yang seharusnya beberapa anggota tersebut misalnya sudah mencapai, ya, beberapa posisi atau beberapa raihan tertentu, ya. Namun kemudian misalnya, ya, harus berfokus mengurusi beberapa hal yang lainnya. Artinya sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi, ya. Depresi-depresi yang barangkali seharusnya tidak perlu terjadi, ya. Tingkat gangguan mental yang barangkali seharusnya tidak perlu terjadi, ya. Ketika ragam kebijakan ini sudah memperhatikan berbagai hal, berbagai aspek, gitu ya. Tingkat kelelahan, tingkat kesulitan, ya, overthinking, memikirkan masa depan, overthinking berpindah dari satu sekolah ke sekolah lainnya yang harus dipastikan itu kualitasnya meningkat, sehingga bisa memilih jenjang pendidikan selanjutnya, dan lain-lain. Maka ini perlu kita perhatikan semua. Bagi kita yang sudah berada pada perguruan tinggi,
ini menjadi tugas kita selanjutnya untuk memikirkan, untuk lebih kritis, ya, memikirkan ini dan alternatif solusi, ya, yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk pada BPSS tersebut. Demikian sesi pertama dari perkuliahan kita batasi per 20 menit dan insya Allah kita lanjutkan di video selanjutnya.